Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku kelas 8? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita tidak ada materi, tapi hanya pembahasan tugas yang telah kalian kerjakan. Mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang belum mengerjakan, dan hari ini adalah batas terakhir. Sebetulnya batas terakhirnya adalah hari Senin kemarin, tapi ya karena saya kasih kelonggaran sehingga batas terakhir pengumpulan untuk tugas pertemuan pertama kemarin hari ini, dan saya harap yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan. Oke. Kemarin saya kasih tugas pilihan ganda. Sebetulnya tugasnya sangat mudah. Yang penting banyak-banyak kita memahami penjelasan yang telah Bapak sampaikan kemarin mengenai negara-negara ASEAN itu sendiri, kemudian bagaimana letaknya, kemudian bagaimana bentuk negaranya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai pada soal pertama. ASEAN adalah organisasi regional yang berdiri tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi. Nah, ini sebetulnya sangat mudah sekali dan banyak literasi atau bacaan yang seharusnya bisa kalian lakukan, yang kalian baca. Jadi ASEAN itu didirikan karena banyak beberapa faktor, terutama karena persamaan nasib pernah dijajah, kemudian karena adanya banyak satu rumpun sehingga rasa persaudaraan itu sangat mengikat di antara negara ASEAN. Jadi ASEAN itu berdiri itu berdasarkan deklarasi Bangkok. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa kok deklarasinya Bangkok? Karena itu dilakukan di ibu kota Thailand, di Bangkok, dan dihadiri oleh 5 negara: Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan tentu Thailand itu sendiri. Terus kemudian dari tabel tersebut, pasangan yang tepat negara dan tokoh pendiri ASEAN adalah, nah ini juga banyak literasi yang kalian baca. Jadi literasi yang saya harap itu bukan hanya dari LKS saja, tapi juga dari internet atau dari buku-buku lainnya. Saya harap juga seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, 1, 4, dan 5. Malaysia itu Tun Abdul Razak, Indonesia Adam Malik, dan nomor 5 Thailand yaitu diwakili oleh Tanat Khoman. Kemudian nomor 3, pada tanggal 7 Januari 84 terdapat tambahan negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara tersebut adalah jadi ASEAN yang awalnya berdiri tanggal 1967 dan diprakasai oleh beberapa negara saja karena berkembangnya terus-menerus, berkembangnya ekonomi, pendidikan, kemajuan teknologi, sehingga membuat kita memerlukan interaksi yang lebih di antar negara. Jadi pada tanggal 7 Januari 84 itu terdapat negara Brunei Darussalam yang ingin bergabung di ASEAN. Kemudian nomor 4, ASEAN merupakan organisasi negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan dengan tujuan, jadi tadi di awal saya sebutkan karena ada beberapa faktor. Pertama, persamaan nasib, kemudian karena satu rumpun, dan yang terpenting adalah karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya, sehingga regional ASEAN itu tidak
kalah dengan regional lain seperti Asia Barat Daya, kemudian seperti Asia Timur di mana ada Korea, Cina, Jepang. Di Asia Barat Daya ada Arab Saudi, ada Iran, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, di mana kan di Asia Barat Daya itu merupakan kawasan yang penghasil minyak tertinggi di dunia. Kemudian nomor 5, kita melihat peta ASEAN. Pada bintang itu merupakan tanda apa? Tanda daerah mana? Yang jawabannya Laut Cina Selatan, ya benar sekali. Jadi Laut Cina Selatan ini adalah suatu kawasan yang sering menjadi konflik karena adanya konflik kepentingan antara Indonesia, Vietnam, dan Cina itu sendiri. Jadi di wilayah tersebut juga sering terjadi kayak penangkapan ikan secara ilegal, terus kemudian seperti penjualan manusia yang dilakukan secara tidak bagus, terus kemudian faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan Laut Cina Selatan itu menjadi transportasi. Sebetulnya Laut Cina Selatan itu menjadi transportasi antara penghubung Asia Timur dengan Australia maupun dengan Afrika. Terus nomor 6, secara geografis ASEAN terletak pada atau antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Pasifik. Ya, itu jawabannya yang pasti benar sekali. Kemudian nomor 7, berdasarkan bentuk secara geografis, negara Thailand dan Myanmar mempunyai bentuk protrudet. Nah, protrudet kemarin apa? Protrudet yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Jadi beragam itu maksudnya wilayah Thailand kan wilayahnya yang utaranya itu sangat lebar, maksudnya sangat luas. Sedangkan semakin ke selatan itu wilayahnya semakin kecil. Begitu pula dengan Myanmar, hampir sama wilayahnya. Di daerah yang berbatasan dengan Nepal, kemudian Cina itu kan wilayahnya sangat luas sekali di wilayah utara. Kemudian semakin ke selatan semakin mengecil. Itu yang dinamakan dengan bentuk protrude. Terus nomor 8, secara geografis negara ASEAN yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah disebut dengan fragmen. Nah, ini negara mana saja? Tentunya negara Indonesia. Kemudian juga ada negara Filipina. Itu kan negara yang dipisahkan oleh beberapa laut. Sehingga bentuknya itu pisah-pisah, enggak satu daratan. Kemudian nomor 9, letak astronomis Asia Tenggara berada pada posisi 28 lintang utara, 11 lintang selatan, 92 BT, dan 141 BT. Berdasarkan letak tersebut, pernyataan yang benar adalah, mana? Yang benar tentu sebagian besar wilayahnya beriklim tropis, kecuali Myanmar di bagian utara yaitu subtropis. Jadi di pilihan ketiganya itu terbagi dalam 3 daerah waktu yaitu barat, tengah, dan timur. Itu tidak mungkin. Kemudian wilayah 3 memiliki 3 wilayah iklim yaitu tropis, subtropis, dan sedang. Itu juga tidak mungkin karena rata-rata wilayah ASEAN itu beriklim tropis. Terus yang D, sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis kecuali Myanmar bagian utara subtropis. Ya, ini kebalikannya dari jawaban yang benar nomor C. Nomor C itu benar karena rata-rata wilayahnya ASEAN itu beriklim tropis kecuali Myanmar di bagian utara yaitu subtropis karena ada karena ada pegunungan di sana yaitu pegunungan Himalaya salah satunya, yaitu puncak tertingginya Everest. Terus kemudian nomor 10, ujung paling utara dari wilayah ASEAN yang terletak pada lintang 28 lintang utara adalah negara Myanmar. Ya, jawabannya Myanmar. Jadi untuk lintang utara nomor 10 ini banyak, bisa kalian baca sendiri di LKS. Itu
Setiap negara itu mempunyai lintang utaranya sendiri-sendiri. Mungkin itu jika ada yang ditanyakan dari soal-soal yang telah Bapak berikan, silakan tulis di kolom chat WhatsApp. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.